Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Gita Govindam 2018 merupakan film India Telugu bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Vijay Devarakonda sebagai Vijay Govind dan Rasmika Mandana sebagai Gita. Inilah alur ceritanya. Film berawal ketika seorang gadis bernama Nitya harus turun dari mobilnya karena ban mobilnya bocor dan sopir tak membawa dongkraknya. Di sana terlihat pula seorang laki-laki bernama Vijay Govind. Nita bertanya apakah ada bengkel dekat sini. Bukannya memberikan solusi untuk Nita, Vijay yang tengah patah hati malah curhat padanya. Lalu scene flashback pun diperlihatkan. Vijay merupakan seorang dosen muda dari salah satu kampus Hyderabad yang memiliki paras tampan. Tak jarang jika ada mahasiswi yang naksir dengannya, terutama seorang gadis bernama Nilu. 6 bulan belakangan, setiap selesai mengajar, Vijay selalu duduk di halte bus untuk memandangi seorang wanita cantik bernama Anu. Dia dan temannya bersekongkol untuk menarik perhatian Anu. Sayangnya ternyata Anu sudah menikah. Vijay minta maaf jika kelakuannya mengganggu Anu, tapi Anu tak masalah. Dia justru mendoakan Vijay segera bertemu dengan gadis cantik dan baik. Semenjak itu, Vijay jadi sering mimpi menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Jadi setiap bangun tidur, dia akan senyum-senyum sendiri dan membuat Ramakrishna, sahabatnya, bingung. Herannya saat dia mengunjungi kuil dekat tempat tinggalnya, dia melihat seorang gadis cantik yang punya paras sama persis dengan mimpinya tadi malam. Semenjak itu, dia pun jatuh hati pada gadis yang bernama Gita itu. Dia pun membayangkan menikahi Gita dan hidup bahagia bersamanya. Suatu hari Vijay harus pulang ke desa asalnya untuk menghadiri pertunangan adik kandungnya, si Risa. Kebetulan Vijay kembali bertemu dengan Gita yang saat itu hendak pulang kampung juga. Bahkan mereka berdua duduk berdampingan. Karena terserang tremor mendadak, Vijay menelpon Ramakrishna yang saat itu sedang mabuk. Rama memberinya saran untuk selalu menjaga sikap, memulai percakapan dengan berkenalan, dan melakukan hal yang disukai Gita. Scene pun berlanjut. Saat di rest area, Gita meminta tolong kepada Vijay untuk menemaninya pergi ke toilet. Karena di sana ada sejumlah pemuda yang sedang mabuk. Rama mengklaim bahwa jika setelah ini Gita tersenyum pada Vijay, tandanya Gita sudah mulai tertarik dengan Vijay. Apalagi Gita mengingatkan Vijay untuk makan malam, itu membuat Vijay semakin kepedean. Sayangnya saat melanjutkan perjalanan, seorang nenek yang duduk di belakang minta tukar tempat dengan Vijay karena jalan terlalu goyang dan dia tidak bisa tidur. Vijay marah dan menolaknya, namun karena Gita terbangun dari tidurnya, terpaksa Vijay bertukar tempat dengan nenek. Untungnya Gita menyusul Vijay ke belakang karena nenek tidurnya mendengkur. Vijay semakin kepedean, dia pun kembali menelpon Ramakrishna yang sedang mabuk. Rama mulai ngaco, dia menyarankan Vijay mencium Gita sebagai tanda cintanya kepada Gita. Vijay tak mau karena menurutnya itu bukan tindakan yang baik. Namun Vijay ingin mengabadikan momen tersebut dengan selfie bersama Gita yang sedang tertidur. Tapi di saat bersamaan, bus yang mereka tumpangi melewati gundukan. Akibatnya tanpa sengaja Vijay mencium Gita. Gita menampar Vijay. Lalu menelpon kakaknya, Panendra, dan memberitahu kalau ada laki-laki aneh yang diam-diam menciumnya sambil selfie. Panendra tentu marah besar. Dia mengajak teman-temannya pergi menunggu kedatangan mereka. Sementara Vijay terus-terusan minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Gita tak mau mendengar, dia langsung mengikat tangan Vijay agar tidak kabur. Singkat cerita, Panendra bersama teman-temannya sudah ada di persimpangan. Tapi saat mereka masuk ke dalam bus, mereka tidak menemukan Vijay. Ternyata saat itu Vijay ketakutan, memutuskan untuk melompat dari dalam bus sebelum mereka sampai di sana. Panendra semakin kesal. Dia langsung menghubungi Raffi, teman sekaligus inspektur polisi, untuk meminta bantuan menangkap pria yang sudah melecehkan adiknya. Di sisi lain, Vijay bertemu dengan ayahnya, yang kemudian mereka pun pulang bersama. Si Risa menyambut gembira kedatangan kakaknya, namun Risa curiga pasti telah terjadi sesuatu pada kakaknya itu. Keesokan harinya, Vijay terkejut mengetahui calon suami adiknya adalah kakak kandung Gita yang saat ini sedang mencarinya. Panendra mencurigai Vijay sebagai pelaku pelecehan adiknya karena Vijay ada di bus yang sama dengan Gita. Untung ayah menjelaskan bahwa dia telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia sangat yakin anaknya tidak mungkin melakukan hal rendahan itu. Dan jika hal itu memang terjadi, maka itu akan menjadi hari terakhir di hidupnya. Mendengar hal itu, Gita berkata, bukan Vijay yang melakukan hal tersebut. Mama.
Setelah acara pertunangan selesai, Vijay kembali menemui kita untuk berterima kasih. Tapi kita menjelaskan bahwa yang dia lakukan itu hanya demi si Risa. Dia tidak mau Risa harus menanggung dosa dari kakaknya. Scene berlanjut, saat sudah menentukan tanggal pernikahan, para orang tua mempercayakan Gita dan Vijay mengurus semua perlengkapan mahar dan mas kawin. Vijay menolak, dia masih kecil untuk urusan tersebut. Tapi nenek tak percaya, soalnya muka Vijay sudah nampak seperti bapak-bapak anak 4. Jadi mau tak mau, mereka berdua pun setuju. Scene pun berlanjut, saat Vijay sedang olahraga, Nilu yang memakai pakaian tradisional memberi Vijay manisan, karena hari ini adalah ulang tahunnya. Dia juga mengundang Vijay untuk datang ke acara ultahnya di rumah. Dia sangat mengharapkan kedatangan Vijay agar dia bisa memperkenalkan Vijay kepada kedua orang tuanya. Vijay yang mengetahui maksud tersirat Nilu pun langsung menolaknya. Vijay juga menegaskan bahwa dia tidak akan pernah tertarik dengan Nilu. Sir. Malam harinya, Vijay mengungkapkan kekesalannya pada Ramakrishna. Karena saran Rama yang bodoh itu, Vijay terjebak di situasi membagongkan saat ini. Tak lama kemudian, kita menelpon Vijay untuk membahas persiapan pernikahan saudara mereka, di mana kita meminta Vijay menjemputnya jam 9 pagi untuk membeli perlengkapan mas kawin bersama. Vijay senang, akhirnya dia mendapat nomor kita tanpa susah payah memintanya. Keesokan hari saat Vijay hendak menjemput kita, Ramakrishna menyarankan menggunakan motornya saja, agar tubuh mereka bisa saling bersentuhan. Awalnya Vijay kesal, tapi dia tetap mengikuti saran Rama. Lagian enak juga kalau bisa lebih dekat dengan kita. Apalagi saat sudah di lokasi, kita terlihat sangat menggoda menggunakan sari seksinya. Singkat cerita, saat mereka berdua mengantarkan undangan, di tengah perjalanan motor mereka diberhentikan oleh polisi. Dan karena Vijay tidak membawa kelengkapan surat, motor mereka pun disita. Itu membuat kita semakin marah dengannya. Selain punya pikiran kotor, kita juga menganggap Vijay orang yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak punya karakter. Untung Rama segera datang menyusulkan mobil milik Vijay. Kita bertanya alasan Vijay menggunakan motor untuk menjemputnya. Vijay berusaha mencari beberapa alasan, tapi hal itu membuat kita semakin beranggapan bahwa Vijay memanglah pria mesum. Malam harinya, kita lapar dan meminta Vijay membelikan makanan untuknya. Tapi kita malah penasaran dengan HP Vijay yang berdering terus. Setelah dibuka, dia jadi ilfil melihat video yang dikirim Nila untuk Vijay yang hendak membuka pakaiannya. Kita jadi nggak nafsu makan. Dia meminta segera diantar ke hotelnya saja. Vijay jadi bingung dan kita menyuruhnya membuka HP-nya sendiri. Vijay terkejut. Dia bersumpah tidak menyuruh siswinya melakukan hal bodoh itu. Kita tentu tak percaya. Dia malah menyalahkan didikan orang tua Vijay, sehingga Vijay jadi orang yang berandalan. Vijay tak suka jika kita membawa-bawa nama baik keluarganya. Dia mengusir kita dan menyuruhnya jalan kaki. Tak lama Panendra telepon Vijay, memberitahu dia kalau Panendra akan ke Hyderabad untuk mencari pelaku yang tak sopan dengan adiknya. Vijay menyesal sudah mengusir kita. Dia mengira kita sudah melapor kakaknya. Vijay diam-diam mendatangi kita di hotel untuk minta maaf dan menyuruh kita merayu kakaknya agar tak datang ke Hyderabad. Tapi itu sia-sia. Keesokan harinya Vijay sengaja datang ke hotel kita untuk memastikan kita tak membongkar rahasia berdua di depan Panendra. Inspektur Raffi datang untuk menjemput Panendra. Dia sudah mendapatkan daftar penumpang di kantor bus perjalanan. Itu membuat Vijay semakin panik. Setelah mereka mendapatkan seluruh daftar penumpang itu, kita mendapat telepon dari kakaknya agar segera datang ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Ramakrishna sudah babak belur dipukul polisi. Sialnya Rama, dia yang membelikan tiket bus untuk Vijay atas namanya. Jadi dia yang ditangkap. Rama mengaku tiket itu dibeli untuk namanya, tapi dia tak mengungkap siapa orangnya. Vijay menghentikan pemukulan ini. Dia menampar Rama sembari memohon untuk jangan menyebut namanya. Jika tidak, Vijay akan dihabisi. Ayahnya akan bunuh diri dan adiknya tak jadi menikah. Untung Rama teman yang baik. Dia pura-pura pingsan agar mereka berhenti memukul. Vijay lalu menelpon adiknya, menyuruhnya merayu Panendra agar segera kembali ke Kakinada. Vijay memberikan teleponnya ke Panendra. Dan si Risa malah menyuruh tunangannya itu agar tak kembali ke Kakinada sebelum membunuh pelakunya.
Vijay semakin gugup. Dia serba salah. Jika dia mengakui perbuatannya, itu artinya serangan jantung untuk ayah dan adiknya batal menikah. Itu semua akan menjadi dosa besar untuk kita. Gita dan Vijay lanjut menyebarkan undangan untuk Nyonya Giri. Vijay tak mau ikut turun karena Giri adalah ibu Nilu. Gita kaget setelah melihat Nilu, siswi yang mengirim video ke Vijay kala itu. Gita berkata pada Giri kalau ada seorang pria yang dia kenal telah menjebak Nilu mengirim video buruk. Giri telah melihatnya. Dia lalu menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Saat itu Vijay, dosen Nilu, marah-marah datang ke rumahnya untuk memberi Nilu pelajaran. Di depan dia, Vijay menampar Nilu agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Vijay tak bisa membayangkan kalau video itu tersebar. Itu akan membuat malu keluarga besar. Vijay juga menyuruh Giri memperbaiki didikannya untuk anaknya, supaya Nilu tahu batasan dan terkendali. Aku juga pernah melihat wanita sepertimu yang aku cintai dan aku inginkan sebagai pasangan hidupku. Tapi hanya karena masalah kecil, aku mengesampingkan rasa cintaku, berdiri di depannya tanpa karakter, dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Giri menjelaskan bahwa Vijay adalah lelaki berkarakter, bukan seperti pria lain yang memeras anaknya demi harta mereka. Giri justru menawarkan Vijay semua hartanya jika Vijay mau menikahi putrinya. Setelah mendengar itu, Gita sadar, opininya selama ini untuk Vijay adalah salah besar. Kebenciannya kini berubah menjadi cinta. Nah, வாயை திறந்தாலே அது போய் தான் மேடம். நான் ஏதோ பண்ணாலும் Setiap hari dengan Vijay adalah hal yang menyenangkan baginya. Mengikuti semua kesukaannya dan sering membayangkan Vijay di samping tempat kerjanya. Dia juga tak membiarkan wanita lain mendekati Vijay. Kita lanjut berbicara dengan kakaknya. Dia memohon agar Panendra segera kembali ke Kakinada dan melanjutkan urusan pernikahannya dengan Sirisa. Panendra pun setuju. Kita lalu menemui Vijay untuk memberitahunya kalau dia sudah merayu kakaknya untuk kembali ke Kakinada. Dan dia juga memastikan tak akan ada lagi masalah di pernikahan adiknya. Vijay tak menyangka, dia sangat berterima kasih dengan kita. Namun sayangnya, kakek kita mendadak terserang penyakit jantung. Dia berwasiat ingin melihat kedua cucunya menikah sebelum ajalnya. Nenek pun langsung menentukan pernikahan kita akan digelar bersama dengan kakaknya. Panendra pun mengusulkan Vijay sebagai pengantin prianya, mengingat Vijay adalah laki-laki baik dan berkarakter. Dia menyuruh ayahnya segera berbicara dengan ayah Vijay mengenai pernikahan yang akan digelar bersama itu. Ayah Vijay langsung memberitahu Vijay mengenai lamaran keluarga kita. Meski ayah dan Risa menyukainya, Vijay masih belum yakin akan pernikahan mendadak ini. Congrats dong. Dia pun memenuhi panggilan kita di pinggir pantai. Vijay menjelaskan bahwa dia melihat kita pertama kali saat di kuil. Melihat kita di sana, perayaan Diwali serasa seperti bersama ibunya. Namun sayangnya, ibu meninggal saat dia berumur 5 tahun. Dia sangat menyayangi ibunya, tapi dia tidak pernah bisa mengutarakan perasaannya. Oleh karena itu, istri baginya adalah hal yang sangat penting. Tapi sekarang Vijay tak lagi melihat sosok ibunya pada kita. Karena di pernikahan ini, dia hanya dijadikan suatu pilihan saat keluarga kita terdesak. Dan Vijay tak ingin dijadikan pilihan itu, karena dia hanya mau menjadi satu-satunya pilihan. Vijay meminta kita segera menghentikan pernikahan tersebut. Tapi jika pernikahan adiknya tidak bisa berlangsung bila dia tak menikahinya, Vijay bersedia menikah dengan kita. Mendengar penolakan dari Vijay, kita menegaskan, meskipun pernikahan ini batal, maka pernikahan Sirisa akan tetap dilaksanakan. Lanjut cerita karena Vijay menolak lamarannya. Nenek yang kesal langsung menelpon cucu pertamanya untuk mengajak saudara iparnya yang ada di luar negeri segera datang ke rumahnya agar bisa dinikahkan dengan kita. Keesokan harinya, Kishore pun datang ke rumah kita dan langsung menyetujui perjodohan mendadak ini. Sementara saat Vijay dan teman-temannya mengambil makanan, sang nenek langsung mengambilnya dan melarang Vijay dan kawan-kawannya untuk makan di sana. Melihat hal itu, Kishore merasa jengkel dengan perilaku sang nenek dan menemui teman-teman Vijay untuk menanyakan penyebabnya. Ramakrishna menjelaskan mengapa nenek sensi dengan mereka. Itu semua karena nenek telah menolak lamaran Vijay. Dia tak sanggup membayar mas kawin, mengingat mereka berasal dari kalangan menengah. Mendengar hal itu, Kishore tambah jengkel pada nenek.
Dia pun sampai menyebut nenek sebagai lintah darah. Scene berlanjut, Vijay menemui nenek untuk memberikan emas kiriman dari ayahnya untuk Panendra. Saat itu nenek berkata kalau saja bukan Panendra yang mengusulkan namamu untuk menikahi kita, kami takkan merasa malu dengan penolakan ini. Mendengar itu, Vijay merasa bersalah. Panendra telah menganggapnya cowok baik-baik, padahal kenyataannya dia sudah lama bersembunyi dari kesalahannya. Tak bisa dibiarkan lagi, Vijay menemui Panendra untuk mengungkapkan semuanya. Vijay mengakui kalau dirinya lah orang yang selama ini Panendra cari. Namun Panendra menjelaskan kalau dirinya sudah mengetahui semuanya, karena Gita sendiri yang telah memberitahunya. Awalnya Gita memang sangat membenci Vijay. Namun setelah mengetahui kebenaran kepribadian Vijay, perasaan bencinya berubah menjadi cinta. Gita yakin seorang wanita akan beruntung ketika memiliki seorang pria seperti Vijay. Vijay bukanlah pilihan untuk Gita, tapi satu-satunya orang yang dipilih Gita. Mendengar hal itu, Vijay langsung menemui Gita dan memintanya membatalkan pernikahannya dengan Kishore. Namun Gita menolaknya. Dia terlanjur sakit hati dengan alasan penolakan Vijay. Gita menegaskan bahwa seorang istri tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu baginya, tapi seorang suami harus membawa istrinya menjadi seorang ibu. Lanjut cerita, setelah mendengar semua cerita dari Vijay, Nitya menjelaskan bahwa Vijay sendirilah yang telah merusak semuanya. 1 jam lagi pernikahan Gita akan dilangsungkan. Vijay bingung harus berbuat apa, namun Nitya menyarankan sesuatu pada Vijay. Tak lama kemudian, Vijay memberanikan diri naik ke atas pelaminan dan menyuruh Panendra untuk segera berdiri. Vijay pun meminta semuanya untuk diam, hingga membuat suasana semakin tegang. Lalu dengan konyol, Vijay langsung berbaring dan menyentuh kaki Panendra sambil memohon untuk memberikan adiknya kepadanya dan dia tidak akan berhenti sebelum Panendra mengatakan iya. Kishore marah besar. Dia tak menginginkan pernikahan ini dan hendak melapor ke polisi. Namun kelakuan konyol Vijay membuat kita merasa senang dan mau menikahi Vijay. Tak lama setelah selesai ijab, Kishore datang bersama polisi untuk menangkap nenek atas dugaan pelecehan mas kawin. Padahal semua itu hanya kebohongan Ramakrishna saja. Abi merasa malu, dia menangkap Kishore berkali-kali. Lanjut cerita, Vijay dan Gita akhirnya resmi sebagai suami istri. Mereka akan berbulan madu di Hyderabad dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.